Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang, yang saya hormati narasumber calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang, serta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Kegiatan aksi nyata membagikan pemahaman atau penimbasan materi budaya positif di komunitas Marege dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, silakan dengan hormat. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat terhaturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajar praktik calon guru penggerak Bapak Gandhi yang saya hormati, calon guru penggerak Ibu Siti Muhajirah dan Ibu Kaswati yang saya hormati. Di acara webinar ini yang sebagai implementasi tugas dari calon guru penggerak untuk modul 1 di 4, yaitu penimbasan budaya positif di sekolah. Saya sangat mengapresiasi tugas aksi nyata seperti ini karena meskipun ini sifatnya tugas, tapi ini dalam rangka sebagai proses pelatihan agar kedepannya nanti dua calon guru penggerak yang berperan sebagai narasumber pada hari ini itu dapat menjawantahkan modul budaya positif di sekolah. Jadi ini juga sebagai salah satu bentuk peran sebagai calon guru penggerak, yaitu mensosialisasikan materi budaya positif pada rekan sejawat atau pada rekan sesama guru. Karena itulah saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 9 Lembang itu sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Pak Wandi yang dengan bimbingan Pak Wandi acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan saya juga mengapresiasi kolaboratif dua calon guru penggerak ini, yaitu Ibu Siti Muhajirah dan Ibu Kasmawati, dan ini juga sebagai nilai dari calon guru penggerak, yaitu berkolaborasi. Saya pikir hanya ini yang saya sampaikan pada
Dan marilah kita mengikuti webinar ini dengan penuh perhatian. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar untuk tugas aksi nyata modul 1 di calon guru penggerak Kabupaten kita. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sharing 5 materi pokok modul budaya positif oleh narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Siti Muhajirah, calon juru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kuta. Kepada Ibu diserahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami ruang untuk membagikan pemahaman kami tentang budaya positif. Selanjutnya ini adalah biodata kami berdua. Saya sendiri Siti Muhajirah dan Ibu Kasmawati Karim. Jadi mengenai budaya positif, apa kira-kira yang pertama muncul di benak Bapak Ibu sekalian, ya? Bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif? Ya? Apa yang kita lakukan dalam mendisiplinkan disiplin sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya? Bapak Ibu sekalian, pada saat pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang Ibu lakukan? Bapak Ibu sekalian, pada saat berangkat ke sekolah biasanya apa yang Ibu lakukan? Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Siap-siap. Atau biasanya bangun lebih awal. Kalau ibu-ibu yang berkesan apa? Bangun memasak, ya. Itu sebenarnya salah satu bentuk kita mendisiplinkan diri, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau laki-lakinya biasanya bangun cepat itu biasanya apa? Menonton mamanya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Menonton mamanya supaya semangat, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya. Ki Hajar Dewantara berkata begini, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi Hajar Dewantara mengibaratkan, ya, bahwa guru ini adalah seorang petani, ya, dan sekolah adalah ibaratnya sawah, ya. Jadi bagaimana padi ini bisa tumbuh subur, bagaimana kita bisa panen dengan banyak. Jadi padinya harus dipupuk, dikasih ulat-ulatnya, tanahnya harus disuburkan, dikasih air. Begitupun dengan murid Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana kita menjadikan siswa kita unggul, berkarakter, berprestasi, ya. Kita harus memberikan budaya, menciptakan lingkungan positif. Kita harus memberikan budaya positif, ya. Kita harus menjadikan sekolah kita aman. Kita harus menjadikan sekolah kita nyaman, ya. Kita harus menghindarkan anak murid kita dari hal-hal yang buruk, sehingga apa? Terbentuklah murid-murid kita yang memiliki akhlak mulia seperti yang bertujuan, yaitu berprofil Pancasila, ya. Jadi ibaratnya Pak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah ini adalah sawah. Tugas kita sebagai guru bagaimana menjadikan murid kita ini menjadi murid yang cerdas, yang unggul, yang berkarakter,
Profil Teladan Pancasila. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, salah satu cara kita mewujudkan budaya positif, salah satunya adalah disiplin. Biasanya kalau disiplin, biasanya murid itu menggambarkan disiplin itu tata tertib. Disiplin itu kepatuhan. Disiplin itu adalah teratur. Disiplin itu peraturan. Biasa juga murid mengartikan bahwa disiplin itu tepat waktu. Ya, itu yang diartikan biasa murid. Ya. Kebanyakan juga mendengar kata disiplin itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Dihubungkan dengan hukuman. Hukum tak lagi ini guruku. Kenapa tidak disiplin? Ya. Jadi kadang murid menghubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, dari disiplin itu bukan tata tertib, bukan kepatuhan, bukan juga tepat waktu. Ya, bukan juga hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita hindari ini hukuman. Sebaiknya jangan dihukum, jangan dipakai hukuman, karena hukuman adalah jalan paling terakhir. Kalau perlu kita hindari apa ini hukuman, ya, apa itu hukuman, hindari itu hukum. Ki Hajar Dewantara mengatakan ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi sekarang kita itu gencar-gencarnya merdeka belajar. Jadi di merdeka belajar itu ada disiplin yang kuat. Ya. Di merdeka belajar itu ada disiplin yang kuat, ya. Disiplin itu kita menghadirkan disiplin itu pada murid kita muncul dalam dirinya, muncul dalam dirinya itu disiplin internal, ya. Kita wujudkan murid kita memiliki disiplin yang tumbuh dalam dirinya yang disebut dengan disiplin internal, ya. Ada juga disiplin dari disiplin eksternal, yaitu disiplin dari luar, ya. Dan Gosen dalam bukunya Road Doing School Discipline, ya, dia menyatakan bahwa arti disiplin artinya belajar, ya. Jadi sudah jelas bahwa disiplin bukan tepat waktu, disiplin bukan bukan sebuah hukuman, disiplin bukan peraturan, ya. Menurut dia ini disiplin artinya belajar. Atau kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, yaitu disciple, yaitu murid atau pengikut. Ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, orang harus paham bentuk alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun dalam diri murid adalah motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang ingin dibangun pada murid kita adalah motivasi dalam dirinya, ya, bukan motivasi dari luar. Itu yang ingin ditanamkan pada di pengertian disiplin, yaitu disiplin diri, ya. Seseorang yang memiliki disiplin, ya, dan apa sebenarnya disiplin ini, ya? Apa sebenarnya disiplin? Apakah itu yang tepat waktu, yang teratur, ya? Ini sebenarnya arti disiplin, ya. Yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika murid sudah bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan, maka sudah adalah muncul nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Tanpa disuruh, murid akan mengakui bahwa dia melakukan kerusakan. Tanpa disuruh, murid akan mengerjakan tugasnya. Tanpa disuruh, murid akan belajar sendiri. Jadi murid akan bertanggung jawab pada dirinya sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekarang nilai-nilai kebajikan, kita tadi membahas disiplin, bagaimana sehingga anak-anak muncul nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia
manusia, ya, nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dean Goosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi, jika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka akan terbangun motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, ya. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan? Dari tadi ini kita bahas nilai-nilai kebajikan. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu sekalian? Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, sengaja saya tampilkan ini untuk proyek nilai-nilai kebajikan karena di sini kita berkurang 2000 sekarang kita ada proyek yang sengaja saya tampilkan proyek nilai-nilai kebajikan, ya. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, rajin, keberanian, kesantunan, integritas, keadilan, baik hati. Luar biasa nilai-nilai kebajikan ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, jika nilai-nilai kebajikan ini tertanam pada murid-murid kita, ya, luar biasa yang dapat kita lihat dari murid-murid kita, jika dia dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, ya. Jadi kita dapat melihat ukuran keberhasilan kita jika murid-murid kita dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bapak Ibu sekalian, salah satu juga yang mendukung menciptakan budaya positif yaitu adanya teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta penghargaan. Ya. Selain tadi disiplin positif, selain nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta penghargaan. 3, motivasi perilaku manusia. Ya. Dean Goosen dalam bukunya, ya, Recurring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Perilaku manusia ada 3. Jadi kita harus mengenal perilaku manusia. Kenapa? Kita supaya dapat melihat murid-murid kita berperilakunya seperti apa, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, dari ketiga motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu sekalian, dalam diri Bapak Ibu sekalian motivasinya apa? Apakah Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau hukuman? Saya ini pergi tepat waktu ke sekolah. Kalau terlambat, mereka kepala sekolah. Atau Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Saya tepat waktu supaya kepala sekolah puji, misalkan. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu di posisi mana dalam 3 motivasi perilaku manusia? Saya yakin semuanya ini berada di posisi ketiga.
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian datang ke sekolah karena saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa nilai-nilai yang Ibu yakini bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan saya harus melaksanakan. Itulah yang ingin ditanamkan Bapak Ibu sekarang pada murid-murid kita. Bagaimana murid-murid kita memiliki yang ketiga ini? Dia tidak mengerjakan tugas karena hanya takut dihukum oleh guru. Ya, nah, dia mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dia tidak berbuat baik karena ada Ibu Haryana di sana, ada Ibu Sarmia, guru BK di sana. Ya, saya harus cari kelakuan baik. Ya, bukan itu yang ingin ditanamkan pada murid kita. Tapi yang ingin ditanamkan pada murid kita, bagaimana dia mendapatkan motivasi ketiga ini. Ya, motivasi ketiga ini bukan karena menghindari hukuman. Aku kerja ini PR supaya terkena hukum Kak Ibu Jira. Bukan begitu. Ya, jadi yang ingin kita kasih, yang ingin kita tanamkan pada murid kita Bapak Ibu sekalian adalah yang ketiga. Apa ini yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita mainkan murid kita menjadi dirinya dulu sendiri, ya. Dan menghargai dirinya, dia harus menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia mengerjakan PR karena dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan ini adalah tugas saya yang harus saya lakukan. Saya mau memungut sampah karena ini adalah kewajiban saya, bukan karena takut dihukum kalau tidak memungut sampah, bukan karena dihukum karena nanti kalau tidak membersihkan ini kelas, ya, bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah motivasi perilaku yang ingin ditekankan kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tanamkan ini kan. Kita tanamkan kepada murid-murid kita. Sekarang kita pindah ke hukuman dan konsekuensi. Kita pindah ke hukuman dan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu bisa dibaca-baca? Boleh dibaca-baca? Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjauhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, ini adalah contoh kejadian. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian, ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa tidak setuju? Kira-kira Pak Rudi kenapa tidak setuju? Boleh dikasih pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya berpendapat saya tidak setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Karena itu bisa saja merusak mental siswa. Ya, karena kenapa demikian? Itu akan menyerang mentalnya ya. Karena pasti siswa tersebut akan malu. Sementara kita belum mengetahui apa penyebab anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Luar biasa Pak Rudi, luar biasa. Pak Rudi tidak setuju. Saya juga tidak setuju Pak Rudi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Setuju atau tidak setuju apa yang dilakukan dengan Pak Seno ini? Tidak setuju ya? Iya. Ibu Ika setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Bu Ika tidak setuju?
menurut saya karena hal tersebut dapat merusak rasa percaya diri terhadap siswa tersebut. Terima kasih Bu Ita, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, benar apa yang Bapak Ibu sekalian ya, bahwa apa yang dilakukan Pak Seno ini adalah tindakan yang salah. Kenapa? Seperti yang dikatakan Pak Rudi bahwa itu akan membuat mentalnya turun ya. Apa yang dikatakan tadi Ibu Ita, kurang percaya diri ya. Betul Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dilakukan Pak Seno ini sangatlah tidak patut untuk dicontoh sebagai guru ya. Jangan kita mengulangi apa yang dilakukan Pak Seno. Kenapa? Karena ketika kita menghukum murid kita apalagi berdiri depan, itu akan membuat dia malu berkepanjangan. Bisa saja apa? Bisa saja Iva ini membenci gurunya sampai akhirnya membenci pelajarannya. Ya, kenapa? Karena mentalnya terturun seperti dikatakan Pak Rudi ya, percaya dirinya tidak ada seperti dikatakan oleh Ibu Ita ya. Terima kasih untuk Pak Rudi dan Ibu Ita yang sudah berkomentar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tindakan hukuman yang diberikan oleh Pak Seno itu termasuk dalam identitas gagal ya. Jadi ibu bapak sekalian menghukum. Kenapa? Karena hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal ya. Kalau menghukum ini berarti sebenarnya kita sudah gagal ya. Jangan dihukum murid. Kenapa? Kalau kita menghukum murid berarti sebenarnya kita mencerminkan diri kita bahwa kita sebenarnya sudah gagal ya. Sebagai guru kita sudah gagal. Jadi yang konsekuensi dari institusi ini adalah identitas sukses ya. Jadi sebelumnya itu Bapak Guru sekalian, hukuman dan konsekuensi ya. Sebaiknya kita memberikan konsekuensi, tapi sebelumnya kita harus memiliki kontrak atau keyakinan kelas dengan murid kita. Harus ada persetujuan dengan murid kita. Sehingga apa? Ketika kita menyikapi kesalahan dari murid kita, maka ketika kita melakukan ada persetujuan dari awal, ada keyakinan kelas yang kita bikin, ada kesepakatan keyakinan kelas yang kita bikin, keyakinan pelajaran yang kita bikin dengan murid kita, maka ketika murid kita melakukan kesalahan, dia tidak merasa tersakiti, ya. Jadi inilah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Kalau hukuman Bapak Ibu sekalian, hukuman itu menyakitkan, ya, seperti yang dirasakan oleh Iva, menyakitkan. Sudah ditertawakan sama teman-temannya, dikasih berdiri lagi. Jadi betapa menyakitkannya Iva, ya. Sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan kita dalam pelajaran kita, maka ketika murid melakukan kesalahan, dia merasa bahwa saya sudah melakukan keyakinan di mana telah disepakati bersama. Maka dia melakukan karena itu memang sesuatu yang harus terjadi, karena itu sudah keyakinan, ya. Beda dengan hukuman, ya. Hukuman tidak ada pernyataan sebelumnya. Ya, hukuman itu bersifat guru satu arah dari guru saja, tidak ada pembicaraan sebelumnya. Apalagi hukuman murid akan menyakitkan dalam jangka waktu yang panjang, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Kalau berdasarkan kejadian Iva tadi yang dilakukan oleh Pak Seno, saya yakin Iva tidak akan melupakan kejadian itu seumur hidupnya, ya. Nah, jadi itu makanya hukuman itu berlaku jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak berlaku jangka panjang, hanya berlaku jangka pendek saja. Kenapa? Karena sudah disepakati sebelumnya, sudah diyakini sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, buatlah keyakinan, keyakinan kelas kita, keyakinan pelajaran kita, sehingga apa? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan jalurnya, maka dia akan sadar sendiri bahwa saya sudah melanggar. Maka ketika kita menindaki, maka apa yang kita lakukan hanya berlaku pada jangka pendek, ya. Beda dengan hukuman, dia akan berlaku pada jangka panjang. Apalagi peraturan kamu harus,
biasa itu hukuman. Anak-anak, kamu harus ini, pungut itu sampah. Nah, begitu. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Tidak berlaku nih sekarang itu kata-kata seperti itu. Ya, yang berlaku adalah mampukah kamu melakukannya. Nah, jadi kalau ada dikasih murid kasih ini, mampu tiga anak. Jangan dikasih banyak, tidak mampu anak-anak tak jelas pasti tak hukum kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu ya ujung-ujungnya kita kasih hukuman. Nah, jadi ini mampu kira-kira anak-anak tak ya. Apalagi murid atau siswa akan membenci peraturan. Kenapa? Karena selalu dihukum. Ya. Kalau ini di konsekuensi dia akan menghormati aturan. Nah ini lagi, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Hindari nih kata-kata. Awas kalau begitu sih kamu awas. Jangan pakai kata-kata tidak elok didengar ya. Awas jangan tidak cantik ya. Ini yang harus dipakai, lakukan apa yang saya katakan ya. Jangan bilang awas kamu bunda Tomi matata melotot di matata awas kamu ini bisa nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini lagi hukuman dapat membuat murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum sembunyikan ini. Padahal yang kita cari adalah murid belajar taat pada peraturan. Sesuai tadi makna disiplin bahwa murid dapat mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ya. Kalau sudah mengarah pada hukuman, sembunyikan kesalahannya, tidak berani bertanggung jawab. Ya. Dampak pada murid ketika kita memberikan hukuman, apa dampaknya? Marah, merasa bersalah, rendah diri. Jika kita melihat tadi persoalannya IPA, pasti IPA merasa rendah diri, ya kurang percaya diri dengan ibu kita. Apalagi mengasingkan diri. Kenapa mengasingkan diri? Malu, karena sudah dihukum oleh gurunya, apalagi pas naik di atas meja, di atas papan tulis, ya. Saya harap Bapak Ibu guru sekalian setelah mendapatkan hukuman, konsekuensi, terbuka sedikit pikirannya. Sekarang Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman konsekuensi? Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi hukuman itu diberikan oleh guru yang hanya satu arah tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi itu ada keyakinan yang dibuat sebelumnya. Ada keyakinan pelajaran, keyakinan kelas, ada keyakinan dan kita sebagai guru apa, ada keyakinan pelajaran yang kita buat. Sehingga apa? Jika murid melakukan kesalahan, dia menyadari bahwa ini adalah kesepakatan yang telah kita sepakati dan saya melanggarnya. Maka ketika kita sikapi tidak menyakitkan, ya. Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan tidak di atas? Kita lihat ya. Coba kita perhatikan secara seksama. Coba lihat perhatikan di atas. Saya ingin menguji pemahaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ingin menguji Bapak Ibu sekalian, apakah sudah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Coba lihat di pertanyaan pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Ya, benar ya, hukuman. Jangan kasih ini disuruh lari lapangan basket karena terlambat, menghukum namanya. Apalagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kamu sudah mencoret, berarti kamu yang harus membersihkannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Apa hubungannya itu push up dengan tidak pakai masker, Bapak Ibu ya? Jadi begitu menghukum. Tidak ada hubungannya. Tidak pakai masker, suruh push up 15 kali. Tidak ada hubungannya ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak
Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah konsekuensi. Mantap ya, luar biasa Ibu Bapak Ibu sekalian. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini adalah hubungan. Tidak ada relevansinya kenapa disuruh berjemur. Ya, begitu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini hukuman apa Kak Sebastian? Ini adalah hukuman. Ya, kenapa disuruh bertelanjang kaki Kak? Kalau kakinya luka bagaimana? Mungkin tak lagi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Ya, ini juga hukuman. Kasihan kenapa hilang mentalnya ini. Ya. Yang kedelapan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah konsekuensi. 9. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini adalah konsekuensi. Ya, begini caranya Bapak Ibu sebenarnya. Muridnya terlambat. Muridnya terlambat karena terlambat muridnya, maka diganti 10 menit jam istirahatnya. Bukan karena terlambat masuk disuruh berdiri di lapangan. Bukan begitu caranya ya. Kita harus memberikan yang relevan. Ya, terlambat disuruh lari keliling 10 kali kan tidak ada relevansinya. Ya, inilah yang dimaksud. Inilah yang kita harus berikan. Terlambat 10 menit ganti 10 menit. Jadi dia kekurangan waktu istirahatnya. Konsekuensinya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Dari 9 kuesioner ini saya lihat Bapak Ibu sekalian benar semua, berarti sudah paham ya. Mantap, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Coba Bapak Ibu sekalian kita simak. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ya, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi murid kelas 2 ini untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Adakah cara yang lain? Kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Anas ini menurut Bapak Ibu sekalian menanggapinya bagaimana? Ya, menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana? Yang dilakukan oleh Ibu Anas. Ibu Anas ini untuk merapikan murid-muridnya masuk kelasnya itu susahnya luar biasa. Sampai Bu Anas menemukan cara kasih bintang-bintang, akhirnya cepat. Ya, tapi Ibu Anas sakit. Ada Pak Heru yang gantikan. Ini Pak Heru tidak tahu bahwa ada stiker bintang. Akhirnya anak-anak malu saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dilakukan Ibu Anas ini bagaimana? Bagaimana tanggapan Ibu Anas? Ibu Anas memberikan stiker bintang, artinya dia memberikan hadiah atau penghargaan. Apa yang dilakukan Ibu Anas dengan memberikan penghargaan atau hadiah? Apa dampaknya pada murid?
kita penghargaan, berarti yang kita bangun apa? Motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luar. Sedangkan tadi yang kita bangun apa tadi? Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ya, ketika kita tidak membangun motivasi dari dalam, apa akhirnya? Ya, seperti tadi, Ibu Ana sakit digantikan oleh Pak Heru. Karena tidak ada motivasi intrinsik, maka karena digantikan Pak Heru tidak ada stiker bintang, Karisang lagi ambiar. Ya, jadi itu tidak bagusnya memberikan penghargaan atau hadiah. Kenapa? Karena rata-rata yang dibangun adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsiknya. Ya. Apalagi lihat lagi dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, ini menurut Alfikon, ya. Kita sedang berasumsi. Ya, menurut Alfikon, kalau kita memberikan hadiah, ya, kepada murid kita, berarti kita berasumsi. Apa asumsinya? Mereka tidak dapat melakukannya. Kita kasih hadiah karena pikiran tak, ini muridku tidak bisa melakukannya. Ya, menurut Alfikon. Apalagi mereka tidak memilih untuk melakukannya. Menurut Alfikon, kita kasih hadiah kenapa? Karena tidak bisa kapan melakukan atau tidak boleh lakukan itu pekerjaan. Ya, jadi begini Bu, ya, jangan kita kasih hadiah. Inilah yang dimaksud Alfikon. Kita membangun diri kita bahwa tidak bisa menggunakannya supaya bisa dan kerja saya kasih hadiah. Itu yang dimaksud. Jadi jangan kasih hadiah karena yang ingin dibangun bagaimana dia menyadari untuk melakukan pekerjaan tersebut. Alfikon juga berkata, ya, Punished by Reward tahun 1993. Wawancara AS Chili Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita memberikan penghargaan atau hadiah secara tidak langsung kita sudah menghancurkan potensi dalam diri murid-murid sekalian. Ya, kenapa? Itu motivasinya. Ada hadiah yang kita kasihkan Ibu Guru. Ya, secara tidak langsung kita memberikan makna bahwa kita sudah menghancurkan potensi dalam diri murid-murid kita. Jadi apa sebenarnya yang ingin kita nilai dari murid-murid kita? Apa yang ingin kita nilai dari murid-murid kita ini? Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Murid kita belajar itu sebenarnya penghargaan. Ada murid kita melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan kita, sebenarnya kita harus hargai. Ya, itu adalah bentuk penghargaan kita. Jangan dimarah-marahi, kenapa tidak sesuai ini dan sebagainya. Karena yang ingin dilihat adalah prosesnya, tindakannya, ya, tindakan belajarnya yang ingin kita nilai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu mengemukakan beberapa pernyataan, ya, dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita memberikan hadiah maka itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Apalagi penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ya itu hadiah di mana dia, ya, bukan pengetahuan, bukan maknanya. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Saya pernah rasakan ini penghargaan merusak hubungan. Ya. Dulu waktu sekolah saya ranking 1, teman saya ranking 2. Nah ini benar sekali ini hadiah ini. Apa? Ada menimbulkan ini kecemburuan di dalamnya, merusak hubungan antara teman. Ya, itu penghargaan merusak hubungan karena ada persaingan di depan berteman nanti di belakang batu benci. Ya, ini hadiah luar biasa memang pengaruhnya, merusak hubungan antara pertemanan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jelas sekali penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Ya, terbatas
terbatas pemikirannya karena yang di dalam kotaknya itu hadiah-hadiah, jadi imajinasinya tidak berjalan. Apalagi ini mematikan kreativitas, ya. Penghargaan menghukum, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kasih hadiah sama murid kita secara tidak langsung, Bapak Ibu sekalian, di dalam benak-benak murid kita. Menurut Bapak Ibu sekalian, jika kita memberikan hadiah sama murid kita, apakah Bapak Ibu sekalian pernah memikirkan perasaan murid-murid yang lain? Pernahkah Bapak Ibu sekalian memikirkan perasaan murid-murid yang lain ketika Bapak Ibu memberikan hadiah sama cuma satu orang atau dua orang gitu? Bapak Ibu sekalian sadar tidak bahwa ketika kita memberikan hadiah secara tidak langsung, murid yang lain akan merasa pasti dia lagi yang dapat hadiah. Jangan kita belajar kenapa itu pasti yang dapat hadiah, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menghukum sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan penghargaan menghukum. Kita hukum mereka yang lain yang tidak dapat hadiah. Sekarang kita salah satu cara memberikan budaya positif yaitu membuat keyakinan kelas, ya. Kita membuat keyakinan kelas. Ada tadi yang tadi kita hubungannya dengan tadi, kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa sifat-sifatnya, apa ciri-cirinya? Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita ganti, yaitu keyakinan kelas. Nah, yang kita buat selama ini adalah peraturan kelas panjang, ya. Jadi kita ganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita buat peraturan kelas, dilarang buang sampah, dilarang keluar masuk, ya. Begitu kalau kita membuat peraturan kelas, ya, harusnya yang kita buat adalah keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata positif, ya. Jangan kita kata dilarang-larang, bukan kata positif itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, ya. Bersama-sama dengan murid kita buat keyakinan kelas. Kita dengarkan apa curah pendapatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat keyakinan kelas kita bikin apakah itu efisien atau bagaimana. Kalau kita perlu perbaiki, kita perbaiki. Jadi keyakinan kelas ini, dari keyakinan kelas ini kata-katanya tidak usah terlalu panjang-panjang, ya. Dia bersifat universal dan tidak menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang, jangan, ya. Itu kata-kata negatif. Jadi kita buat menggunakan kata-kata positif. Coba kita lihat. Ayo tebak dari atas. Yang mana, coba lihat Bapak Ibu, yang mana masuk dalam keyakinan kelas, yang mana masuk dalam peraturan kelas, ya. Bapak Ibu sekalian, oke. Jadi dapat dilihat di sini bahwa kembalikan barang ke tempatnya itu adalah keyakinan kelas. Dilarang mengganggu
Pira dapat sepeda. Kalau yang ini ya bermotivasi mengingatkan kembali Pancasila itu ada 5. Soalnya saya lupa Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Minta tolong Ibu kan. Apa sebaiknya kita balik Bapak Ibu sekalian supaya kita semangat berdiri. Kita mulai ya. Ini yang diperlihatkan adalah ketelitian dan kejelian ya, ketelitian dan kejelian. Konsentrasi. Kita mulai 1, 2, 3. Mana yang salah kayak ini? Kalau begini tadi tepuk tangan 2 kali. Dan kalau 2 kali 2 kali tepuk tangan. Begini 1 kali, begini 2 kali. Kalau 2 kali begini 3 kali. Ya, oke. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Berbicara luar biasa kita mulai. Bisa dicoba lagi Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya, konsentrasi Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ada Bapak Ibu sekalian, luar biasa berdirinya sedikit untuk menjelang sholat. Silakan Bapak Ibu sekalian minum tehnya. Selanjutnya materi kedua. Saya silakan kepada moderator. Selanjutnya, berbagi pengalaman menerapkan budaya positif di kelas oleh kedua narasumber. Kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Cerita sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya menerapkan keyakinan kelas ya. Di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Saya melihat murid-murid itu antusias. Pertama yang saya lakukan adalah mengarahkan anak-anak atau murid-murid saya membuat peraturan kelas. Dari situlah saya memperkecil menjadi keyakinan kelas. Ya. Mereka itu antusias, termasuk Halid. Saya tidak sangka-sangkanya Halid bilang begini, Ibu berperilaku sopan dan santun. Jadi dari situ saya dapat kesimpulan bahwa ternyata anak-anak itu paham sebenarnya apa yang dilakukan. Dia paham jika dia melakukan kesalahan. Kenapa dia sendiri bisa membuat keyakinan kelas. Jadi menurut saya setelah membuat keyakinan kelas, anak-anak dia lebih terarah ya, dan melakukan sesuatu itu dengan senang karena mereka sendiri yang membuat kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Mungkin itu bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuat keyakinan kelas. Itulah pengalaman saya tentang budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas dalam hal penerapan keyakinan kelas. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kasma. Ya, terima kasih. Jadi saya juga ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ya, yang menurut saya ini kita baru pemula karena di awal kita selalu menyelesaikan masalah itu secara langsung dan tidak terencana, tidak terstruktur seperti segitiga restitusi. Seperti yang baru-baru saya alami. Ini ada murid saya, ya kebetulan kalau di kampung
pekerjaan orang tuanya adalah petani atau tukang kebun menanam jagung di ladangnya. Jadi kasusnya seperti ini. Sudah hampir seminggu anak tersebut tidak hadir ke sekolah. Jadi saya selalu absen. Saya sebut namanya Sardila. Mana Sardila? Tidak hadir Bu. Kemana? Bantu orang tuanya di kebun. Oke, untuk hari pertama saya maklumi. Kemudian hari kedua sampai 1 minggu, kemana ini Sardila? Teman-temannya masih ini, katanya masih di kebun yang memang dia tidak pulang balik ke rumah karena jarak ke kebun dengan rumah itu jauh. Jadi dia harus tinggal di rumah-rumah kebun. Kemudian di hari Seninnya, setelah seminggu tidak hadir, anak ini hadir. Yang biasanya kalau ada anak-anak yang tidak hadir sebelumnya, biasanya langsung saya absen. Misalnya tadi namanya Sardila, biasanya langsung Sardila, oh hadir Maki, kenapa tidak hadir kemarin? Berapa hari ini tidak hadir? Biasanya seperti itu. Tapi saya sadari bahwa kalau langsung saya bertanya seperti itu, otomatis ini anak langsung merasa bagaimana dengan teman-temannya. Mungkin dia akan merasa malu. Jadi caranya saya panggil dulu, saya absen, sementara saya absen, oh hadir Maki nak. Oh iya bagus balik. Tapi tidak langsung saya tanya kenapa, karena saya sudah tahu alasannya dia bantu orang tuanya di kebun. Jadi di jam-jam luang, di jam istirahat saya panggil baik-baik. Saya tanya baik-baik. Saya ikuti tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Ya yang namanya pemula, kita baru menerapkan di diri kita sendiri. Tapi intinya kita mau berubah. Karena kalau bukan kita yang merubah, itu siapa lagi? Ya, jadi perubahan kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian mari kita mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Selama itu adalah perubahan menuju yang lebih baik. Mungkin itu pengalaman dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab dan umpan balik. Kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dengan hormat kami persilahkan. Ada? Oh iya. Selamat bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk narasumber. Yang saya tanyakan Bu tentang budaya positif. Pertanyaan saya seperti ini Bu, apa ukuran bahwa dalam diri anak-anak sudah ada disiplin positif ketika kita menerapkan disiplin positif tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai segitiga restitusi. Oke, langsung saja pertanyaan saya itu, apakah pelaksanaan segitiga restitusi tidak mengganggu jam mata pelajaran? Karena sepertinya perlu waktu khusus untuk menyelesaikan 3 tahap dari segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu peserta. Saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita melihat bahwa anak-anak kita atau murid kita sudah menerapkan disiplin, ya, disiplin positif. Bagaimana caranya? Kita dapat melihat Bapak Ibu sekalian. Kita dapat melihat pada murid kita ketika kita tidak menyuruhnya lagi, ketika dia sadar atas kesalahannya. Selama ini yang Bapak Ibu lakukan
ketika sudah memungut sampah tanpa disuruh, maka disitulah dia sudah menerapkan disiplin positif. Ketika dia datang mengumpul tugasnya tanpa ditagih, maka itu sudah tergambarkan. Ketika dia seperti kemarin kejadian yang kita alami, pintunya rusak, pintu kelas 7 rusak, kelas 8 rusak. Ya. Anak itu datang, bu saya yang merusakkan. Ya, berarti disitulah kita sudah lihat disiplin positifnya. Kenapa? Dia berani bertanggung jawab apa yang telah dilakukan, ya, tanpa disuruh-suruh. Dan itulah tolak ukur kita bahwa kita kita sudah menerapkan budaya positif, yaitu ada kesadaran pada diri dia untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya tanpa kita perintah dan tanpa kita suruh. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, jika sudah lihat pemerintah pungut sampah tanpa diteriaki, tanpa disuruh-suruh, sudah mulai dalam dirinya muncul disiplin positif. Dia mengerjakan tugasnya tanpa disuruh, dia pergi buang sampah tanpa disuruh, sudah muncullah, ya, disiplin positif pada dirinya. Ya, itulah menurut saya tolak ukur, ya, dari ketika kita ingin melihat murid kita apakah dia sudah memahami atau menerapkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya berikan kepada Untuk pertanyaan kedua, saya akan mencoba menjawab menurut saya. Saya lihat ini ibu-ibu yang masih muda, pas lihat slide sesi tanya jawab langsung senyum-senyum. Kenapa kira-kira? Kenal dengan sosok yang ada di atas? Oke, kenal. Ya, untuk pertanyaan kedua tentang segitiga restitusi. Ya, untuk segitiga restitusi tadi pertanyaannya apakah ini tidak mengganggu yang pelajaran karena prosesnya ini kayaknya memakan waktu yang lama. Sebenarnya segitiga restitusi ini tidak harus dibuatkan waktu khusus. Misalnya jam istirahat, tapi kita lihat kasus apa yang terjadi. Seperti yang saya bagikan tadi pengalaman, karena itu kayaknya sifatnya lebih mendalam ini kasusnya. Jadi harus bicara dari hati ke hati. Tapi beda kalau misalnya sudah sementara jalan, terus menemukan kasus ada anak-anak yang tarik-tarik jilbabnya temannya, itu tidak harus tunggu jam istirahat baru selesaikan itu kasus. Bisa kita laksanakan langsung di TKP. Jadi tidak harus mengatur waktu khusus. Ya, kita sesuaikan saja dengan kasus apa yang terjadi. Kalau memang perlu waktu khusus karena mau bicara dari hati ke hati, bolehlah kita gunakan waktu istirahat. Tapi kalau misalnya kasus tersebut harus diselesaikan segera, maka selesaikanlah segera. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin memberikan refleksi terhadap materi-materi kita hari ini. Kepada Bapak dan Ibu, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Setelah saya menyimak dan melihat penjelasan dari Ibu Siti Muhajirah bahwa selama ini saya sadar bahwa yang saya lakukan adalah sebagai dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Setelah menerima materi ini, ternyata saya sadar bahwa posisi kontrol guru penghukum adalah kegagalan, dan saya ingin berada di posisi kontrol manajer sebagai posisi kesuksesan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Kesempatan yang telah diberikan. Pada materi ini saya tertarik pada materi hukuman dan konsekuensi. Setelah pemaparan materi tadi, saya melihat bahwa hukuman yang diberikan kepada murid sangat berdampak tidak baik, karena murid merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa mengasingkan diri. Saya berterima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi tadi ini. Untuk kedepannya saya
saya akan menerapkan konsekuensi dengan terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dengan selesainya Bapak dan Ibu Guru memberikan refleksi terhadap materi kita hari ini, maka berakhirlah acara kita hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.